Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat Accurate Anda, Mas Joko Pramono. Kita akan membuat tutorial belajar bersama Accurate Online dengan studi kasus CV Surya Sejahtera. Soal kita ini tahunnya masih 2018 sehingga nanti PPN-nya masih 10%. Accurate Online nanti akan mendesain default PPN-nya 11% karena Accurate Online otomatis mengikuti aturan pada tanggal di mana kita mengerjakan hari ini. Hari ini saya mengerjakan di 10 Oktober, maka PPN di Accurate Online nanti sudah otomatis 11%. Oleh karenanya nanti kita akan men-setting bagaimana PPN di Accurate adalah 10%. Baik, kita mulakan. Kita mulai dengan mengisi setup awal berupa informasi perusahaan. Di sini kita mengisikan nama, kategori, bidang usaha, telepon, fax, email, periode akuntansi. Kita isikan nama PT-nya CV Surya Sejahtera. Saya beri nama Joko. Kategori usaha kita pilih di soal kategorinya retail, maka kita cari retail di sini. Bidang usaha di soal makanan minuman kita cari sini food. Telepon kita masukkan teleponnya 021 800 900. Fax emailnya kita lihat soalnya 021 800 901. Email Surya Sejahtera @gmail.com. Mata uang rupiah. Kemudian periode akuntansinya di soal 31/12/2017 pastikan tidak salah. 31/12/2017 karena ini start date kita, sehingga data-data jika tanggalnya nanti adalah tanggal itu setelah tanggal 2017, nah kemungkinan juga tidak terinput karena start date kita 31 Desember 2017. Periode akuntansi Januari Desember, jika ada perubahan sesuaikan soal kita di Januari Desember. Alamat jalannya Jalan Industri, nama nomor 190. Alamatnya DKI Jakarta. Kita tulis DKI Jakarta, kita pilih. Kita akan menunjukkan DKI Jakarta, Anda tinggal mengisikan kode posnya 12990. Cek kembali sebelum Anda mengeklik lanjut, terutama tanggal 31 Desember 2011. Oke, lanjut. Langkah kedua adalah kita mengatur terkait dengan preferensi atau kebijakan akuntansi perusahaan, yaitu informasi penting terkait dengan operasional perusahaan. Fitur dasar di sini, perusahaan dalam transaksi bayar PPN 10%, maka di sini kita centang pada informasi tentang apakah perusahaan Anda memungut dan bayar PPN. Kemudian perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Di sini kita centang perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan. Apa yang kita centang di sini menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan. Jika misalnya dia ada cabang, ya kita centang cabangnya. Kalau dia punya mata uang asing, kita centang mata uang asingnya. Jadi apa yang kita centang di dalam Accurate Online mengikuti kebijakan akuntansi yang ada di sini. Apa ada fitur dasar? Hanya dua ini yang kita centang. Klik lanjut. Kemudian pada fitur penjualan, kita lihat di dalam soalnya fitur penjualan, perusahaan memberikan penawaran penjualan pada pelanggan. Kita cari di sini, apakah perusahaan membuatkan surat penawaran? Oke, kita centang ya. Barang yang dijual dapat diretur. Di sini, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan? Kita centang ya. Perusahaan dalam pengiriman menggunakan jasa pengiriman. Apakah perusahaan Anda mengirimkan barang oleh jasa pengiriman? Kita klik ya. Kemudian menetapkan syarat dan tenggang waktu, di sini juga kita centang apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu.
Informasi lainnya tidak kita centang karena memang di dalam kebijakan CV Surya Sejahtera tidak ada informasi atau tidak mengatur kebijakan tentang poin-poin yang lainnya. Pembelian penjualan sudah selesai, kita klik lanjut. Kita masuk di fitur pembelian. Ini kalau kita centang ke sana pembelian. Kebetulan ini layarnya kita kecilkan jadi pembeliannya tidak kelihatan. Saat pembelian apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Di sini dijelaskan sebelum membuat PO, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Maka ini kita centang ya. Apakah perusahaan membutuhkan PO? Tadi ada keterangan PO? Ya. Kita centang ya. Kemudian forwarded di dalam kebijakan Surya Sejahtera tidak ada keterangannya, maka kita biarkan. Klik lanjut. Yaitu persediaan. Informasi yang diberikan oleh CV Surya Sejahtera, persediaan hanya pada metodenya yaitu FIFO, maka kita pilih FIFO. Tapi jika ada informasi lainnya, gudang lebih dari satu, kita centang. Multi unit kita centang dan seterusnya. Klik lanjut. Akun perkiraan. Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai kas, pendapatan dan seterusnya. Jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan untuk perusahaan Anda, Accurate akan membuatkan akun secara otomatis. Kalau ini kita centang ya, maka berarti kita akan menggunakan akun yang sudah disediakan Accurate online. Atau kalau dalam Accurate 5 berarti kita menggunakan setup standar, setup di mana kita tidak perlu mengarrange atau membuat daftar akun sendiri. Kita akan menggunakan daftar akun yang sudah disediakan oleh Accurate. Nah, sementara di soal kita Surya Sejahtera sudah memiliki daftar akun tersendiri yang bisa kita download di bit.ly CV Surya. Nah, karena sudah memiliki akun sendiri, maka centangan ya ini harus kita hilangkan sehingga nanti Accurate tidak akan mengaktifkan akun-akun defaultnya dia dan nanti kita melakukan proses impor daftar akun. Klik selesai. Oh, saya lupa. Jika nanti lupa dicentang, centangnya tidak kita hilangkan, maksud saya, lalu Anda mengimpor, maka nanti akun itu akan tumbuk. Akun yang ada di Accurate akan tumbuk dengan akun yang kita impor. Maka pastikan betul-betul apakah Anda menggunakan daftar akun default Accurate atau Anda sudah punya daftar akun sendiri. Jika centangannya kita hilangkan, artinya nanti kita akan mengimpor. Jika centangannya masih ada, berarti kita akan menggunakan akun yang ada atau ditampilkan disediakan oleh Accurate online. Klik selesai. Kita tunggu prosesnya. Accurate menyiapkan database Anda. Lama tidaknya tergantung pada kecepatan internet kita. Saya besarkan dulu. Langkah selanjutnya kita akan melakukan impor akun, impor pemasok, impor pelanggan, impor barang dan jasa. Data-data ini sudah ada di data Excel kita. Pastikan data Excel yang Anda impor nanti adalah daftar Excel CV Surya Sejahtera. Baik, kita klik impor akun. Kita cari file yang akan diimpor, klik di sini. Tunggu sampai Accurate mengarahkan kita pada akun yang akan kita impor. CV Surya Sejahtera. Daftar akun. Kita klik open. Unggah. Accurate sudah akan otomatis memetakan atau mendefinisikan kolom-kolom yang ada di daftar akun ini ke dalam Accurate online. Tipe akun, kode perkiraan, nama, akun induk, saldo awal. Nah, kemudian klik lanjutkan.
Kalau melakukan update silakan dicentang agar akun induk dan akun anaknya terimpor bersamaan. Jika lakukan update ini tidak ada centang, maka akun induknya tidak akan tercentang atau tidak akan terimpor. Yang terimpor adalah akun anak-anaknya. Maka agar akun induk dan anak sama-sama terimpor, lakukan update ini dicentang. Klik lanjutkan. Accurate sedang mengimpor data. Ini proses pengimporan data. 55 data berhasil diproses. Artinya 55 akun yang ada di data Excel kita, ini berjumlah 55 akun ini semuanya bisa diimpor ke dalam Accurate Online. Klik tutup. Lanjutkan ke impor pemasok. Pilih file yang akan diimpor, yaitu daftar pemasok. Klik open, unggah. Pemetaan kolom sudah dilakukan oleh Accurate. ID, nama, syarat pembayaran, kemudian bagian bawah ada mungkin saldo awal, saldo bertanggal, nomor faktur sesuai dengan judul kolom di data Excel-nya. Jadi ini yang diimpor oleh Accurate, dipetakan oleh Accurate Online. Klik lanjutkan. Lakukan update ini kita centang supaya semua faktur terimpor. Contoh PT Floor Indonesia ini memiliki dua faktur, 1827 dan 2011. Ini agar dua-duanya itu terimpor dan tergabung di Floor Indonesia, harus kita centang lakukan update. Jika kita lupa melakukan update ini kita centang, nanti pasti dari salah satu dua faktur ini ada yang gagal. Walaupun tetap bisa kita perbaiki datanya nanti, tetapi agar tidak dua kali kerja, centanglah lakukan update. Klik lanjutkan. 6 data berhasil diproses. 6 data itu berarti kita memiliki 6 faktur. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk pemasok tunai. Ya. Klik tutup. Impor pelanggan. Pilih filenya, daftar pelanggan, open, unggah, klik lanjutkan. Lakukan update ini kita centang, lanjutkan proses impor. 7 data berhasil diproses. Kita lihat informasi pelanggan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus yang pelanggan tunai, 7 data. Kemudian impor barang dan jasa. Ambil filenya, daftar barang, open, unggah. Lanjutkan. Lakukan update pada impor barang. Tujuannya adalah jika barang itu menggunakan kategori, maka item detail dan kategorinya sama-sama terimpor. Klik lanjutkan. Delapan data kita lihat di daftar barang. Apakah ada 8? Mari kita lihat. ITM 01 sampai ITM 08 ada 8. Oke. Tutup. Kemudian kita tutup. Kita centang. Kita tutup. Langkah selanjutnya adalah kita mengimpor aset tetap. Di sini ada aset tetap. Nah, pada aset tetap, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memasukkan atau menginput kategori aset. Di soal kita kategori aset ada 2, gedung dan peralatan. Ini kategori aset menurut aturan akuntansi. Sementara kategori aset menurut aturan pajak sudah melekat pada Accurate Online, kita tidak perlu menambahkan karena sudah otomatis oleh Accurate Online sudah ada di dalamnya. Nah, untuk memasukkan kategori aset, klik aset tetap. Kemudian klik kategori aset. Saya jadikan bola layar. Pertama gedung, kita ketik gedung. Lalu simpan. Yang kedua, peralatan. Enter, simpan. Cek di hijau-hijau ini.
sudah gedung dan peralatan. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita tambahkan kategori aset, kita lakukan proses impor daftar aset tetap ini. Jadi aset tetap, klik aset tetap. Klik hijau di sini. Di bagian tengah ada impor data, klik impor data. Impor dari Excel, klik. Cari filenya. Cari daftar aset, open, unggah. Lanjutkan. Di sini tidak ada kolom lakukan update, maka klik lanjutkan. Ada 3 data di sini, ada Ruko, komputer, AC, Samsung. 3 data, oke. Klik tutup. Ini sudah muncul FA01, 02, 03. Langkah terakhir setelah kita mengimpor aset tetap adalah menghitung akumulasi penyusutan sejak tanggal perolehan ini, tanggal beli pakai ini, sampai dengan tanggal hari ini kita melakukan setup awal database 31 Desember 2017. Jadi aset itu sudah dibeli, dipakai sekian waktu. Nah, sekarang kita hitung akumulasi penyusutannya. Langkahnya klik perusahaan, lakukan proses akhir bulan. Di sini klik proses akhir bulan. Pilih bulannya Desember. Tahunnya 2017 soal kita ini ya. Kemudian simpan. Sudah tersimpan, maka langkah selanjutnya kita akan tampilkan neraca akhir atau neraca awalnya. Daftar laporan, klik daftar laporan. Kita pilih neraca standar saja. Tanggalnya 31/12/2017. Kita tampilkan. Kita cocokkan dengan data di soal, kas, piutang, persediaan, oke, asuransi dan luka, oke, gedung 1,2, peralatan 90, akumulasi laba 5 dan 24, jumlah aset, total aset adalah 2127.995. Oke, sudah sama total aset. Mari kita lihat bagian pasifannya. Kita kanankan dikit. Hutang usaha IDR 43, kita cek 43. Hutang lainnya, hutang biaya 12,5. Oke. Hutang jangka panjang 270. Ekuitas saldo awal 190. Di sini tidak ada ekuitas saldo awal, maka langkah terakhir kita adalah memindahkan ekuitas saldo awal ini ke laba ditahan. Nah, di sini ekuitas saldo awal kita itu bersaldo debit 109. Ini kita buatkan jurnal, klik buku besar, jurnal umum. Tanggal 31/12/2017, masukkan akunnya. Laba ditahannya kita debit. Angkanya tadi 109 juta. Lanjut. Kreditnya adalah ekuitas saldo awal. Keterangannya AJP ekuitas saldo awal. Kalau sudah simpan, sudah tersimpan, kita tutup jurnalnya, kita refresh neraca awal kita ini, pastikan ekuitas saldo awal sudah tidak ada di kelompok ekuitas. Nah, datanya sudah sama dengan yang ada di, saya besarkan sedikit ya, sudah sama dengan yang ada di soal. Laba ditahan 803, modal usaha 1 juta. Demikian cara melakukan setup awal pada Accurate Online studi kasus CP Sejahtera. Terima kasih.
Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, yaitu input transaksi CV Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.